Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Raisa, asisten psikolog di Man Institute, dan aku tidak sendirian. Kali ini aku bersama siapa ini? Halo teman-teman, Assalamualaikum. Nama aku Dimas Fatur Ramadan. Teman-teman bisa panggil aku Dimas. Aku intern di Mind Institute. Di video kali ini kita bakal mungkin lebih ke ngobrol-ngobrol kali ya tentang kecemasan. Dimas pernah cemas? Pastinya, Kak. Pasti, Kak, aku juga pernah. Mungkin sebelum kita sharing tentang pengalaman kecemasan kita gitu ya, sebagai manusia pencemas, mungkin kita mulai dulu kali ya dengan apa itu kecemasan gitu ya. Tuh kan ngomongnya Pleset ini emang agak cemas gitu, bikin videonya agak deg-degan emang. Oke, apa itu kecemasan? Mungkin kalau dari Dimas, ini kamu udah semester berapa? Ini semester 7 sih. Semester Padahal 7. mau ngaku sih takutnya semester tua gitu ya. Oke, oke, oke. Iya, semester 7 pasti udah belajar lah ya, apa itu definisi kecemasan. Kalau dari pemahaman kamu apa nih, Dimas, kecemasan itu? Oke, jadi sepengetahuan aku, kecemasan mungkin kaitannya erat kayak teman-teman dengan gelisah gitu ya. Mhm, Jadi mhm. pada saat kita cemas, kita menghadapi suatu bahaya gitu ya. Mhm, Suatu mhm. hal yang kita persepsikan sebagai bahaya, dan pada saat kita mempersepsikan kebahayaan tersebut, kita cenderung melebih-lebihkan bahaya tersebut, teman-teman. Mhm, Dan di mhm. sisi lain, kita justru tidak mempertimbangkan bahwa, oh kita punya kok sumber daya, kita punya kok kemampuan untuk menghadapi bahaya tersebut. Dan Mhm, biasanya bahaya tersebut itu sifatnya itu laten ya teman-teman. Artinya itu tidak terlihat sekarang itu depan mata atau abstrak gitu ya. mhm. Mungkin itu yang aku ketahui tentang cemas. Kalau menurut Kak Raisa gimana? Iya, iya, aku suka sih bahasa Laten. Laten tuh kayak itu ya, kayak dia itu munculnya entar. Dia kan ya bahasa bahasa IPA banget ya, laten. Iya, 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 benar-benar. Jadi betul banget. Mungkin lebih tepatnya tadi ketika kecemasan itu intens gitu ya. Ketika kecemasan kita itu lagi intens dan mengganggu banget gitu ya. Itu tandanya kita itu tadi ya melebih-lebihkan dalam tanda kutip gitu ya. Kalau bahaya ini sebahaya itu gitu ya. Dan di satu sisi kita lupa atau mengabaikan kemampuan kita atau menilai diri kita itu nggak mampu untuk menghadapinya gitu. Atau tadi ya mengabaikan kalau sebenarnya kita punya sumber daya atau apa ya kemampuan untuk menghadapi situasi yang kita anggap itu sebagai bahaya. Semoga bisa dipahami. Jadi intinya ada ketidakseimbangan gitu ya antara persepsi kita tentang bahaya yang terlalu berlebihan sama persepsi kita atau penilaian kita tentang bagaimana apakah kita mampu untuk menghadapinya itu lebih rendah. Kalau misalnya seperti ini kecemasannya jadi lebih tinggi, jadi tinggi banget. Cuma kalau gimana sih, kalau misalnya kecemasan yang mungkin oke gitu ya, karena sebenarnya kecemasan itu nggak apa-apa ya, Dimas. Aku pernah, tadi Dimas juga waktu aku tanya pernah cemas, ya pasti pernah gitu ya, dan sebenarnya karena sebenarnya cemas itu nggak apa-apa gitu ya, dalam hal sesuatu emosi atau kondisi emosional yang wajar dan bahkan diperlukan gitu ya. Bahkan diperlukan untuk apa Dimas? Kalau mungkin sebelum kita bahas balik lagi tuh kan ngomongnya belibet lagi, bahas lagi ke definisi, bagi Dimas kecemasan itu ada manfaatnya nggak? Ada sih Kak. Mungkin kan tadi aku udah bilang kita akan menghadapi suatu hal yang kita anggap bahaya nih. Dengan Aha, kita aha, cerita, kita berarti bisa mempersiapkan diri gitu atau ya. mengantisipasi gitu ya untuk Mhm, mhm, menghadapi bahaya tersebut. Mungkin begitu mhm. sih Kak. Iya, benar-benar. Jadi kita nggak itu ya, nggak terlalu santai gitu ya, nggak terlalu santai. Jadi kita mempersiapkan diri gitu, karena sesuatu yang bahaya itu kan bisa jadi yang mungkin yang paling ekstrim adalah bisa membahayakan nyawa kita gitu ya. Itu membuat kita mempersiapkan diri gitu. Dan itu makanya mungkin kita bisa sebutnya sebagai sebenarnya kecemasan itu membantu kemungkinan kita untuk bertahan hidup ya bahasanya atau adaptif gitu. Nah, tapi tadi kalau misalnya kita mempersepsikan bahaya terlalu berlebihan, terus juga kemampuan apa ya, kita menilai bahwa kita nggak bisa menghadapinya, itu kecemasannya bakal lebih intens. Tapi kalau misalnya bahayanya, oke, kita persepsikan segini.
50 gitu misalnya. Tapi ya udah, kemampuan aku bisa menghadapi itu juga 50 kok. Yaitu mungkin kecemasannya ada, tapi moderat. Nah, kalau dari Dimas kan tadi katanya pernah bilang cemas. Kalau dari kamu pengalaman cemas bagimu kira-kira yang bisa di-share apa tuh? Mungkin ini juga relate ya sama teman-teman yang mungkin Mhm. masih mahasiswa atau akan menghadapi public speaking gitu ya. Mhm mhm. Jadi aku sering banget kan sebagai mahasiswa diminta presentasi sama dosen. Mhm Dan mhm. itu sih yang membuat aku merasa cemas ya. Jadi biasanya aku berpikir macem-macem gitu ya. Oh. Oh gimana nih kalau misalnya aku presentasi nggak bisa salah ngomong atau nggak pas lagi presentasi tiba-tiba dosen nanya terus aku nggak bisa jawab gitu. Terus duh gimana Mhm nih? Aku mhm. diusir dari kelas. Mungkin Oh. gitu sih yang buat aku cemas gitu ya sebagai seorang mahasiswa gitu. Iya ya, itu ya persepsi atau penilaian kamu bahayanya itu ya cukup tinggi ya. Apa bakal mungkin tadi ya dikritik, di apa namanya disalahin dosen gitu kan dan lain sebagainya. Iya ya, aku pernah nggak ya? Ih sombong banget. Pernah sih, tapi terutama kalau dosennya yang aku tahu agak apa ya kritik banget gitu ya. Terus juga kalau misalnya saat itu aku nggak begitu paham tuh materinya gimana, tapi terpaksa harus wakilin kelompok gitu, waktu, apa namanya, presentasi. Kalau dari aku kecemasan, apa ya, sebenarnya banyak, cuma kayaknya terlalu curhat nanti ya. Tapi kalau mungkin salah satu contohnya ini sih, misalnya kayak aku, setiap ada seleksi gitu ya, misalnya masuk masuk waktu itu waktu aku sebelum jadi mahasiswa masuk, deg-degan pengumuman masuk kampus, terus juga waktu daftar kerja, kayaknya Dimas juga pernah cerita deh, "Kak, aku mau daftar MBKM, aku deg-degan." Iya, pokoknya pendaftaran-pendaftaran seleksi gitu tuh bagi aku, deg-degan sih, karena kan kayak kita udah mengerahkan, persiapan yang banyak, tapi takdir, nggak tahu kita harus gimana dan, kalau misalnya ditolak kan rasanya nggak enak, terus juga kayak yang mungkin kita rencanakan jadi buyar semuanya. Kan itu tadi ya persepsi, hal ini bahaya, hal ini tidak menyenangkan bagi saya, gitu sih kalau dari aku, gitu. Dan sebenarnya banyak sih ya hal-hal yang membuat kita bisa cemas, tapi, kalau mungkin daripada kita bahas, itu terlalu banyak gitu ya, kita mungkin bisa ini sih Dimas, penting juga bagi kita untuk mengenali gejala kecemasan atau profil kecemasan kita tuh seperti apa. Jadi sebelum kita masuk, mungkin secara teori gitu ya, kan cemas itu kan salah satu kondisi emosional ya. Sebenarnya namanya ini lebih ke mood sih kalau cemas, karena sifatnya itu lebih lama gitu. Cemas tuh biasanya durasinya lebih lama, makanya bukan bukan emosi, tapi lebih ke mood. Tapi ya kalau kita bilang ini emosi juga oke sih ya, tapi daripada kita berdebat ini mood atau emosi, tapi intinya adalah kecemasan adalah salah satu kondisi emosional di mana ada 4 komponen sebenarnya. Komponen tadi ya, emosi, apa namanya, misalnya tadi Dimas di awal bilang gelisah gitu ya, nama label emosinya gelisah, cemas, atau nervous gitu. Misalnya kalau presentasi kan ada mungkin waktu ditanya, "Kamu gimana rasanya?" "Aduh nervous," gitu. Kan, komponen itu ya, nama emosinya ada, komponen emosional ada, terus juga ada, komponen pikirannya. Tadi ya, seperti yang tadi definisi yang waktu kita bilang, kita itu pikirannya, tadi ya, memultiply apa ya, mengkali lipatkan kalau misalnya ini bahaya banget. Terus yang kedua kita juga, menurunkan gitu ya, menurunkan penilaian kita, apakah kita bisa menghadapi itu apa enggak gitu ya. Sama ini juga sih yang penting juga untuk ditekankan adalah mengurangi, penilaian kalau situasi ini sebenarnya aman gitu ya. Terus juga ini ya terkait dengan penilaian atau persepsi kita atau ya tadi ya interpretasi kita terhadap situasi yang membuat kita cemas. Tadi pikiran, terus tadi emosi, terus juga ada komponen perilaku, sama ada komponen, atau aspek fisiknya. Nah, tapi kalau Dimas sebelum kita masuk ke aspek terakhir yang fisik, mungkin contoh bagi kamu gitu ya, kalau kamu cemas, perilaku kamu bakal kayak gimana sih? Hmm, Mungkin aku pernah sih kembali lagi ke contoh aku cemas presentasi gitu ya. Mhm Aku
pernah sih kayak, aduh apa aku cabut aja nih kelas ya, nggak usah masuk kelas gitu ya. Jadi biar supaya aku nggak bisa presentasi hari itu. Mungkin seperti itu kali ya. Oke, oke. BTW aku juga mau pengakuan diri, aku juga pernah. Bukan takut presentasi sih, tapi pokoknya kayak imanya kelas itu kayak nggak nyaman banget, jadi kayak ya udah deh aku bolos aja kan ada jatah absen ya, astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah ya dalam tanda kutip ya, itu beneran aku sakit hari itu. Jadi kayak ya udah aku nggak memaksakan diri. Jadi ya tapi sebenarnya ada alasan untuk daripada capek ya udahlah nggak enak di kelas jadi aku kabur aja gitu. Iya ya maksudnya betul banget. Jadi perilaku yang emang khas banget gitu ya dari cemas adalah menghindar kali ya bahasanya, atau bahasa Inggrisnya adalah avoidance gitu. Kita menghindar karena emang sebenarnya manusiawi banget ya kita sesuatu nggak nyaman kita pengennya ya nggak, ya maksudnya kalau kita suka nggak nyaman kan agak aneh ya. Maksudnya adalah hal yang natural juga bagi kita untuk menghindari sesuatu yang nggak nyaman bagi kita. Itu satu, dan kedua menariknya ya Dimas, perilaku selain menghindar gitu ya, dari kecemasan adalah yang khas dari kecemasan adalah berulang kali memastikan kalau kita tuh aman. Menarik nggak? Jadi kayak maksudnya adalah contohnya nih, misalnya kalau Dimas, misalnya, mau ngumpulin tugas gitu ya, pengen tugasnya itu nggak ada yang salah sama sekali. Kan salah itu kan itu ada ya bahaya ya, penilaian bahaya, ini bagi saya bahaya kalau misalnya nanti nilaiku jelek gimana, nanti kalau aku nggak lulus mata kuliahnya gimana, kurang lebih kan seperti itu ya. Nah, biar kamu pasti ini tugas kamu bagus, kamu nanya ke teman kamu, ini udah bagus kan ya? Atau enggak kamu cek itu berulang kali, kamu mungkin udah ngecek itu 1 kali, tapi kamu cek dari awal sampai akhir 10 kali, bahkan sampai gitu. Kayak memastikan kalau laporan kamu atau tugas kamu tuh bagus. Atau kayak itu tadi ya, intinya mengumpulkan fakta sebanyak mungkin kalau misalnya ini tuh aman. Lebih kayak gitu. Itu juga khas sih dari kecemasan. Karena mungkin perilaku ini juga terkait juga dengan tadi, kita mengartikan kalau laporan kita atau tugas kita masih ada salahnya, masih ada bahaya nih ya kalau misal aku ngumpulin gini aja. Jadi biar tadi ya karena ada bahaya itu ya udah, apa namanya, aku terus-terusan, memastikan kalau ini udah aman gitu, kurang lebih seperti itu sih. Itu aku banget sih sejujurnya, itu aku banget sih. Tapi sekarang udah menurun sih, udah kayak, "Ya udahlah udahlah kumpulin aja," karena capek juga ya ngecekin terus-terusan gitu. Tapi ada juga sih untuk beberapa orang apalagi yang udah punya, gangguan gitu ya, ada yang, reassurance seeking-nya tuh berkali-kali karena bagi dia tuh harus 100% aman bagi dia, ada kondisi seperti itu. Daripada kita bahas gangguan lebih lanjut mungkin kapan-kapan aja di video lain, intinya gitu ya perilaku, terkait kecemasan yang khas itu tadi avoidance sama, mencari, atau melakukan sesuatu yang membuat kita yakin itu aman, kurang lebih seperti itu. Terus juga, yang terakhir adalah reaksi fisik gitu ya. Reaksi fisik kalau dari Dimas, kalau lagi cemas secara fisik tubuhmu, ada reaksi tertentu nggak? Ada sih Kak. Jadi Mhm. kalau aku lagi cemas, Mhm. aku biasanya lagi ini sih lebih cepat kedinginan gitu ya, merasa kedinginan gitu. Mhm mhm Ini mhm. juga ngaruh juga akhirnya ke tingkah laku aku. Jadinya aku jadi sering mondar-mandir gitu ya, kayak Eee, setrikaan gitu ya, supaya aku merasa hangat tubuh aku gitu. Jadi itu eee, suhu tubuh aku jadi lebih cepat dingin mungkin ya. Kalau eee, Kak Raisa gimana? kalau aku tuh yang paling aku ngeh ya, sebenarnya ini juga terjadi. Karena kita mau bikin videonya nggak mau panjang-panjang ya Dimas ya. Itu badan aku tuh agak geter, apa namanya, kaki kaki sama tanganku tuh mudah sekali tremor ya bahasanya, bergetar gitu. Aku juga pernah, harus speech gitu ya, itu kayak deg-degan banget, di bawah naskahnya tuh tanganku tuh begini, tanganku tuh begini. Dan suaraku hampir bergetar tapi, alhamdulillahnya aku, bisa mengolah itu dengan baik jadi kayak oke, went well gitu ya alhamdulillahnya. Tapi intinya yang biasanya tuh aku tremor, terus juga aku ini sih mules.
jadi mules jadi mules, terus habis itu iniku tuh kering, jadi sering minum juga gitu sih. Dan, oh ya aku juga deg-degan banget, jantungku suka jadi deg-degan banget, gitu sih. Jadi intinya adalah banyak sekali ya, maksudnya reaksi fisik kita gitu, karena emang secara fisik emang kalau misal kita deg-degan itu atau tadi ya, tubuh kita kan jadi tegang ya, jadi siaga. Sebenarnya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bahaya sebenarnya, namanya tuh kalau itu namanya fight or flight gitu ya. Kita mempersiapkan diri gitu ya untuk menghadapi bahaya. Jadi emang secara fisik emang tubuh kita lebih up gitu ya, lebih waspada gitu sih. Tapi ya itu tadi kalau misalnya cemasnya intens mungkin secara fisik itu sangat mengganggu ya bagi kita. Kalau dari kamu pernah nggak cemas yang intens banget, terus apa dampaknya bagi kamu? Yang pasti aku merasa terganggu banget ya Kak, jadinya aku Mhm nggak bisa konsentrasi gitu ya, sulit mhm. berkonsentrasi gitu. Terus aku jadi Mhm. melakukan kesalahan lebih banyak gitu ya. Mhm mhm Mungkin mhm. itu sih Kak yang aku rasakan gitu. Mhm 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 mhm. Jadi penting ya untuk, sebenarnya, kuncinya adalah ini ya, kita nggak bilang kalau cemas itu, 100% buruk, justru diperlukan, tapi tadi balik lagi kuncinya adalah mengelola itu berada di kadar yang pas gitu ya, kadar yang pas agar nggak sampai mengganggu kita. Mungkin segitu dulu untuk bagian pertama, kita lanjut ke bagian kedua.